Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bulan akan menjelaskan materi tentang daya beda dan tingkat kesukaran. Nah, sebelum ke sana, Bulan mau melihatkan ini adalah soal UAS kalian ya, soal UAS kalian. Nah, salah satu tugas guru adalah melakukan penilaian pembelajaran. Kegiatan penilaian haruslah dimulai dari perencanaan penilaian di mana guru itu harus memetakan kompetensi inti, kompetensi dasar dalam bentuk kisi-kisi soal. Nah, di sini nanti kalian harus ya, tugasnya adalah membuat kisi-kisi soal ya, membuat kisi-kisi soal dengan mengacu pada format kisi-kisi penilaian HOTS. Kalian sudah belajar cara membuat kisi-kisi yang baik, nanti Bulan akan memberikan formatnya sudah ada, kemudian kartu soal dengan mengacu pada format kisi-kisi penilaian HOTS. Nah, nanti kalian juga membuat kartu soal. Membuat soal HOTS ya, kemudian menentukan analisis butir soal. Nah, yang belum saya sampaikan itu adalah materi tingkat kesukaran dan daya beda. Nanti saya ajarkan, nanti kalian praktek secara langsung data dari Bulan ya. Namun untuk UAS itu nanti kalian menganalisis hasil dari pengerjaan 8 dari siswa yang kalian mintai untuk mengerjakan soal kalian. Kemudian nanti juga kalian menentukan kriteria KKM, menentukan kriteria kompetensi minimal atau KKM ya. Nah, diingat kalian nanti juga menggunakan boleh memilih mata pelajaran matematika boleh, bahasa Indonesia boleh, IPA boleh, IPS, PKN ya, minimal 4 KD. Minimal 4 KD. Jadi boleh memilih untuk beberapa mapel. Harus menggunakan 4 KD. Nah, yang harus kalian cermati itu yang kalian harus buat itu ada 25 soal pilihan ganda. Ya, 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian gitu. Nah, selanjutnya ini ada alurnya, nanti kalian bisa dalam mengerjakan soal UAS kalian bisa melihat alurnya. Yang pertama menyusun analisis KKM ya, menentukan indikator, kompetensi dasar, kompetensi inti pada mata pelajaran yang sudah kalian pilih, kemudian menyusun kisi-kisi soal pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda 25, uraian 5, kemudian menyusun kartu soal sesuai dengan format, nanti kartu soalnya saya share, menyusun soal HOTS ya, 25, pilihan ganda 5 uraian, kemudian yang kelima ini, mencari minimal 8 peserta didik yang sesuai dengan jenjang kelas untuk menyelesaikan soal yang sudah kalian buat. Nah, kalian kan punya tetangga ya, yang mempunyai jenjang pendidikan yang sama, misalkan kelas 2 semua, itu ada 8 peserta didik. Nah, kalian nanti mintai untuk menjawab soal yang sudah kalian buat. Kemudian hasilnya kalian nanti bisa analisis gitu. Nah, hasil jawaban peserta didik dianalisis di SPSS. Nah, untuk dicari tingkat kesukaran dan daya pembeda. Untuk lembar yang sudah dijawab peserta didik tadi jangan dibuang. Nah, nanti dilampirkan sebagai bukti bahwa soal kalian itu sudah dikerjakan oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalian kan sudah punya gambaran ya, sudah membuat kisi-kisi sesuai dengan indikator yang digunakan. Kemudian nanti setelah kalian terima
jawaban dari peserta didik. Nah, nanti kalian bisa menentukan. Kalau pilihan ganda itu kalau benar itu kan, kalau pilihan ganda kalau benar itu 1, kalau salah itu kan 0. Nah, ini misalkan respondennya peserta didik 1 sampai dengan 8. Kemudian ini siswa ini soal 1, soal 2, soal 3, soal 3 sampai soal 25. Nah, kemudian skor totalnya berapa untuk siswa nomor 1? Ternyata dari 25 soal pilihan ganda, siswa nomor 1 itu mendapatkan skor 18. Siswa nomor 8 itu mendapatkan skor 12. Nah, sekarang saya ajarkan cara menentukan taraf kesukaran. Apakah soal nomor 1 itu mudah atau sedang atau sukar? Nah, caranya bagaimana? Nah, kalian buka SPSS ya. Ada data view sama variable view. Untuk data view kalian bisa mengkopikan hasil dari ini ya, jawaban atau skor dari peserta didik untuk 25 soal tadi. Kalian kopikan sampai skor totalnya. Coba kita copy, kita pastekan di SPSS untuk data variabel, data view. Nah, ini kita kopikan di sini. Kita paste. Nah, ini kan desimalnya masih 2 angka di belakang koma. Kita klik variabel view, kemudian desimalnya kita ganti 0 semua. Ya, kita ganti desimalnya 0 ya. Tambahan. Sabar, ini banyak sekali ya. Mandi dulu air. Iya deh. Nanti kalian hari ini kalian mencoba dengan menggunakan data bulan ya, dengan menggunakan data bulan. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak? Nah, nanti akan saya berikan data untuk dicoba hari ini. Jadi kalian tidak hanya melihat tutorial saya, namun kalian juga ikut mempraktekkan. Itu ya. Kalau semuanya sudah diganti desimalnya dengan 0, nah selanjutnya kita mengubah name sesuai dengan soalnya. Nah, untuk variabel ini ya, var1 itu kan untuk soal 1. S1 soal 1. Kemudian S2 soal 2, S3, S4, ketik-ketik sampai S25. Soal 5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, dan ini terakhir itu kan skor total. Skor total. Nah, coba kita lihat di data view, desimalnya sudah berubah ya.